Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulin Nuha dari kelas A31. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas daripada mata kuliah pendidikan luar sekolah, yang mana saat ini mata kuliah tersebut sedang UTS dan ada beberapa soal yang harus kami jawab dengan video. Maka dari itu kami melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh ibu dosen. Baik, tidak memperbanyak mukadimah dari saya, dari beberapa pertanyaan yang ibu dosen ajukan terhadap mahasiswa, pertanyaan yang pertama berkaitan tentang eksistensi daripada pendidikan luar sekolah yang ada di wilayah kami. Jadi perlu untuk saya sampaikan, ibu dosen, kami tinggal di wilayah yang bisa dikategorikan wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terdalam. Karena saat ini saya berdomisili di Desa Tegal Arum di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang mana di wilayah tersebut ini saya membahas di desa saja. Di desa tersebut kegiatan-kegiatan yang basicnya majelis-majelis taklim atau majelis ilmu yang tercakup dalam pendidikan luar sekolah, alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan dengan semestinya. Dan alhamdulillah pula setiap tahunnya itu mengalami perubahan ke hal-hal yang lebih baik. Jadi sesuai dengan kaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah, itu memang diimplementasikan di sini. Saya ambil dua contoh dari pendidikan luar sekolah yang ada di sekitar kami saja. Yang pertama di Surau yang dekat sekali dengan tempat kami tinggal. Di situ ada surau yang mana surau itu mengadakan pengajian, majelis-majelis taklim digelar di situ, yang mana objek dari majelis taklim tersebut tidak lain dan bukan ada yang anak-anak, ada yang orang tua, ada yang kaum remaja di waktu yang berbeda, di hari yang berbeda, dan itu bersifat rutinan. Artinya semisal hari Senin, maka setiap minggunya pasti diadakan rutinan majelis taklim tersebut. Artinya pendidikan luar sekolah berjalan dengan normal dan memberi dampak positif terhadap mereka. Lebih-lebih majelis taklim yang digelar untuk anak-anak ini lebih berkesan lagi. Kalau untuk anak-anak, mereka punya rasa antusias yang tinggi. Buktinya mereka itu sering tidak pulang dari surau hanya untuk menunggu waktu pembelajaran itu dimulai. Jadi pembelajaran itu dimulai sekitar setelah Isya. Jadi mereka berangkat dari rumah itu setelah asar, maghrib mereka berjamaah di situ, setelah maghrib mereka mengaji Al-Quran di situ, Isya juga jamaah di situ, sampai menunggu waktu majelis taklim itu dilaksanakan. Artinya dia punya habit yang positif di lingkungan tersebut, dan alhamdulillah hal itu sampai saat ini masih terlaksana dengan baik, dan harapan kami hal ini masih bisa dilestarikan guna menunjang masa depan mereka dengan masa depan yang lebih baik. Selain daripada surau tersebut, ada juga di sini namanya itu Gedung Muslimat. Gedung Muslimat yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama itu pun juga melakukan atau membuka kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah, ya, bersifat mingguan ada, bersifat bulanan juga ada, bersifat pasaran juga ada. Jadi artinya di sini alhamdulillah untuk pendidikan luar sekolah sendiri dari dua lini tersebut yang saya sebutkan, di surau maupun di Gedung Muslimat, itu berjalan dengan sangat normal dan alhamdulillah terorganisir dengan baik. Harapannya semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi tidak dipungkiri, ini berkaitan tentang soal nomor 2, bahwa di setiap pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan di surau maupun di Gedung Muslimat saat ini, konteks yang saya angkat saat ini, itu pasti menemukan kendala dan juga hal-hal yang dapat menyurutkan niat mereka. Contoh untuk anak-anak sendiri itu biasanya
kendala-kendala atau problematika yang sering kita temui itu adalah minat yang naik turun. Artinya anak tersebut itu punya minat yang naik turun. Kalau dia senang ya pasti dia semangat, kalau dia tidak senang ya pasti dia tidak semangat. Biasanya seperti itu. Lah, penyebab dari senang dan tidak senang dari perasaan anak-anak tersebut itu apa? Biasanya disebabkan karena lingkungan, karena dia berkumpul dengan sesama murid, maka dari murid itu terjadi interaksi, yang mana interaksi itu tidak selamanya positif, ada interaksi negatif, dan itu berakibat pada menurunkan minat belajar anak. Jadi kalau bahasa mudahnya ya gasak-gasakan, gojlok-gojlokan, yang satu tidak terima sehingga dia tidak lagi berangkat ngaji karena tersentuh dari gojlokan tersebut. Itu biasanya yang sering kami temukan di surau yang saat ini dekat dengan rumah kami. Akan tetapi hal tersebut biasanya tidak bertahan lama ya, artinya hal-hal semacam itu, anak-anak yang tidak berangkat karena sebab tersinggung tadi itu tidak bertahan lama, pasti dia sehari dua hari pasti dia akan bergabung lagi, karena namanya anak-anak itu sensitif. Kalau untuk di Muslimat sendiri di NU itu ada yang namanya pengajian-pengajian rutin seperti itu. Biasanya kendalanya kalau di kami dalam pelaksanaan atau perealisasian dari kegiatan tersebut itu kendalanya biasanya di dana dan juga kegiatan yang lain. Artinya yang namanya pengajian-pengajian yang diselenggarakan di Nahdlatul Ulama itu objeknya adalah orang-orang tua, maka biasanya berbenturan dengan kegiatan mereka sendiri. Misal waktunya, kalau di sini mayoritas petani ya, waktunya ngaji berbenturan dengan waktunya manen sawit. Kalau di sini itu biasanya problematika yang sering ditemukan, sehingga mereka tidak lagi berangkat karena ada dua jadwal yang bersamaan. Dan itu disebabkan karena faktor ekonomi tentunya. Kalau mereka tidak berangkat untuk manen, maka berimbas pada perekonomian yang tidak terpenuhi. Nah, itu bahaya, apalagi nanti bertemu istri di rumah itu bisa, waduh, ngeri itu. Biasanya bapak-bapak itu banyak nggak berangkat kalau waktu pengajian yang diselenggarakan berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang perekonomian, itu biasanya nggak berangkat. Terus solusi daripada problem tersebut, jadi problem yang ditemukan itu karena sifatnya vital ya. Jadi untuk solusinya mengatur jadwal, mengatur ulang schedule yang sudah ada. Biasanya kita sepakati sebelum pengajian itu kita mulai, biasanya kan ada kesepakatan atau ada rapat di awal tahun sebelum dimulainya pengajian itu. Kita sepakati nanti kita laksanakan pengajian mingguan di Gadung NU setiap hari apa, itu kita sepakati bersama masyarakat setempat, sehingga nanti dari hasil musyawarah tersebut itu berakibat pada atau bisa menjadi solusi dari problematika yang saya sebutkan tadi. Artinya mayoritas dari mereka biasanya panen di hari Selasa, berarti kita menghindari mengadakan majelis taklim di hari Selasa karena mereka punya kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatan yang berkaitan tentang perekonomian, contoh bekerja, dalam hal ini memanen misalnya. Nah, maka kita hindari itu. Itu salah satu solusi yang alhamdulillah saat ini lumayan efektif. Jadi yang semula tidak bisa ikut mengaji karena ada kegiatan yang lain yakni bekerja, alhamdulillah setelah adanya jalan keluar atau solusi dengan mencari hari-hari yang tidak berbenturan dengan kegiatan pekerjaan yang mereka lakukan, alhamdulillah saat ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kami, Bu dosen. Jadi kurang dan lebihnya dari apa yang saya sampaikan mohon untuk dimaafkan dan mohon untuk diarahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.